听格里芬是这一切的始作俑者。看在你的份上，我都忍不住为你鼓掌。神印王座。Alright guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel. Tepatnya episode 204 dan episode 205 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, 6.000 tahun yang lalu, hukuman langit telah menghancurkan tanah kuno, membuat seluruh ras iblis dipenuhi kebencian, dan mengejar hukuman langit, bahkan tanpa terduga menemukan fakta kalau hukuman langit telah disegel di benua Sengmo. Menyadari harus menggunakan kekuatan dewa tertinggi, serta mengorbankan segalanya dengan formasi 10 bumi 9 langit barulah bisa membunuh hukuman langit. Hal itulah yang membuat Feng Xiu berambisi untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Hanya saja, dikarenakan benua Sengmo adalah rumah bagi umat manusia, Long Hao Chen jelas tidak akan membiarkan rencana Feng Xiu terwujud, bahkan bertekad untuk mengusir seluruh ras iblis dari tanah air umat manusia. 为了我们的家园。 Mendengarkan semua ucapan Long Hao Chen tentang ingin mengusir ras iblis, Feng Xiu lantas memintanya untuk mengeluarkan semua kekuatan, sehingga membuat Hao Chen tanpa basa-basi langsung memulai serangan, serta mengharuskan Feng Xiu memanggil naga penentang langit untuk menjebak Long Hao Chen. Di saat baku hantam, perang sarung antara kedua dewa tertinggi berjalan seimbang dan menghancurkan beberapa tempat yang mereka datangi, seorang kesatria sempat terkejut menyaksikan jalannya baku hantam, serta baru pertama kali melihat kekuatan seorang dewa. Sai Er mengatakan, benturan sejati antara para dewa bisa langsung menghancurkan benua Sengmo, sehingga kedua dewa menggunakan isolasi ruang untuk melakukan baku hantam. Sedangkan apa yang mereka rasakan hanyalah sisa riak energi. Tidak hanya itu, dalam satu kali serangan, mereka pada dasarnya telah melewati jutaan tahun, serta hanya bisa disaksikan langsung oleh para dewa. Sedangkan saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk menentukan kemenangan. Sementara itu, meskipun Feng Xiu menganggap Hao Chen memang layak berdiri di hadapannya, namun dia juga menegaskan Hao Chen tidak akan bisa menghalanginya menghancurkan benua Sengmo dan menghabisi hukuman langit, kemudian menggunakan kekuatan ilahi untuk kembali menciptakan formasi 10 bumi 9 langit pembasmi dewa. Di saat pihak manusia beranggapan kekuatan yang dilepaskan Feng Xiu mampu menghancurkan dunia, serta lebih kuat daripada kekuatan yang pernah dipakai melukai hukuman langit di tanah kuno, klan iblis justru merasa di atas angin. Mereka beranggapan Feng Xiu pastilah akan memimpin mereka menyelesaikan balas dendam. Hanya saja bagi seluruh anggota, Hao Chen pastilah akan membawa mereka mencapai kemenangan. Tidak peduli lawan yang dihadapi adalah kaisar iblis terkuat dalam sejarah, namun Hao Chen adalah putra cahaya terkuat dalam 6.000 tahun, sehingga mereka harus mempercayainya. Sementara itu,
Tidak ingin membiarkan Feng Xiyu menghancurkan benua Sengmo, Hao Chen lantas memanggil seluruh kekuatan cahaya. Bahkan di momen ini juga, Hao Chen teringat dengan semua janjinya saat pertama kali menjadi seorang kesatria. Tidak hanya itu, sejak 6.000 tahun yang lalu ras iblis tiba di benua Sengmo, semua anak kecil tidak lagi bisa bermain, melainkan harus memegang pedang dan perisai. Orang-orang tidak lagi membicarakan panen dan tertawa, melainkan dipenuhi dengan rasa takut, bahkan mengharuskan setiap umat manusia terjun ke medan perang dan hanya berakhir dengan kematian tanpa penyesalan. Meskipun darah dan keringat telah terkuras habis selama 6.000 tahun, namun umat manusia tidaklah akan pernah menyerah, justru menjadi kekuatan untuk terus memperkuat tanah air dan menjadi pedang terkuat mereka. Tidak memperdulikan ucapan tersebut, Feng Xiyu lantas melepaskan kekuatan kehancuran untuk melakukan serangan, sementara Hao Chen segera menggunakan seluruh kekuatan cahaya dan matahari untuk memblokirnya. 魔神华，错。 Di saat umat manusia bersemangat mengetahui Hao Chen telah menang, seluruh ras iblis justru dibuat terpukul dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Pasalnya, serangan yang dilepaskan Hao Chen mampu menghancurkan pedang dan melukai Feng Xiyu. Hanya saja tidak ingin melupakan kebencian 6.000 tahun ras iblis, Feng Xiyu tidaklah menyerah begitu saja, serta menggunakan formasi 10 bumi 9 langit untuk menarik seluruh anggota ras iblis ke dalam pilar iblis, sehingga bisa memperkuat serangannya untuk menghancurkan benua Sengmo. 来的真相，我们被这个世界，我们的苦难，我们的怨恨。 Bukannya panik, Hao Chen mengatakan alasannya bisa menang bukan hanya dari kekuatan pelindung umat manusia, melainkan juga kekuatan dari 6.000 tahun yang lalu dari dunia lain, di mana saat itu ada 3 saudara yang juga mencoba melindungi tanah airnya dari kehancuran. Mereka bahkan menciptakan formasi 10 bumi 9 langit untuk melindungi tanah air dan bukan untuk menghancurkan. Meskipun Feng Xiyu telah tenggelam dalam kebencian yang panjang, namun Hao Chen memintanya untuk tidak lupa kalau dia pernah berjuang mati-matian untuk melindungi dunianya, dan hal tersebut yang saat ini sedang Hao Chen lakukan. Dengan adanya fakta tersebut dan sambil mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan formasi, Hao Chen meminta seluruh umat manusia tidak lagi dipenuhi ketakutan. Pasalnya fajar akan segera tiba. Melihat Hao Chen mampu menghancurkan formasi 10 bumi 9 langit, hal itu membuat Feng Xiyu tersadar kalau kekuatan perlindungan jauh lebih kuat daripada kekuatan kehancuran. Bahkan kemenangan yang didapatkan Hao Chen dan berhasil membawa fajar ke benua Sengmo langsung disambut oleh teriakan bahagia seluruh umat manusia. Di saat Long Hao Chen baru saja beranggapan berhasil mendaki gunung yang selama ini dia ingin capai, Sai Er dan seluruh anggota telah menghampirinya dengan penuh rasa bahagia, di mana hari ini umat manusia berhasil meraih kemenangan sejak 6.198 ras iblis datang ke benua Sengmo. Singkatnya, setelah pertarungan manusia dan iblis berakhir, seluruh klan iblis tiba-tiba menghilang dari Land, sementara Kaisar Feng Xiyu tetap berada di dunia manusia dan berkumpul dengan keluarganya alias Hao Chen dan emaknya. Bahkan menyadari mereka memiliki tujuan yang sama,
Feng Xiu lantas berniat membantu Hao Chen untuk menghabisi hukuman langit. Beberapa saat kemudian, 3 dewa terlihat berkumpul untuk menemui hukuman langit, serta berniat menyelesaikan semua masalah yang diakibatkan olehnya. Meskipun hukuman langit terlihat tidaklah gentar dan masih yakin kehancuran benua Sengmo akan segera tiba, namun bagi Hao Chen, ucapan tersebut hanyalah omong kosong. Bahkan tidak membuang waktu, Hao Chen segera memimpin kedua dewa memasuki medan perang kehancuran, serta menyelesaikan semua masalah alias menghabisi Austin Griffin. 奥斯汀格里芬。 Di saat hukuman langit masih saja menyombongkan diri, bahkan meremehkan kemampuan Hao Chen, gacoan kalian lantas menggunakan teknik hukuman Dewa Cahaya demi membungkam ucapan si bebeduk. Bukannya diam, hukuman langit kembali mengatakan kalau pedang Hao Chen seperti pedang anak kecil, bahkan berniat menghancurkan seluruh benua Sengmo dan menyisakan Hao Chen seorang diri. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Hao Chen. Selain berniat untuk mengalahkan hukuman langit, Hao Chen juga segera melepaskan tebasan pedang cahaya. Meskipun serangan barusan berhasil melukai hukuman langit, namun dia segera melepaskan serangan balik dan menegaskan, apakah cuma seperti ini kemampuan penyelamat dunia? Bukannya panik, Hao Chen justru menegaskan, hal itu hanyalah permulaan untuk mengetahui kekuatan musuhnya. Kemudian dia memanggil Sheng Xi'er dan Feng Xiu dari dalam menara keabadian. Di saat hukuman langit mengatakan kehadiran bantuan 2 dewa tidaklah akan merubah apapun, Hao Chen langsung memimpin kedua dewa untuk memulai serangan dan menegaskan, meskipun kekuatan hukuman langit berada di atas para dewa lainnya, namun kekuatan aslinya masih tersegel, sehingga kekuatan gabungan dari 3 dewa sudah cukup untuk melawannya. Merasa muak dibombardir dari segala arah, bahkan Hao Chen benar-benar licik main keroyokan kayak anak STM, hukuman langit sempat berniat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalikan situasi pertarungan. Namun Hao Chen dengan cepat menggunakan segel hukum tahta untuk menghentikan aksi tersebut. Di saat hukuman langit menyadari formasi segel telah ditanam saat pertarungan berlangsung, serta berniat menghancurkannya dalam 3 detik, Long Hao Chen segera menggunakan tungku segala fenomena dari tahta segel ilahi. Melihat hukuman langit terkejut, Hao Chen lantas menjelaskan, tungku segala fenomena memiliki kemampuan mengatur ulang semua energi spiritual, serta bisa digunakan sesuai keinginannya, sehingga semua kemampuan hukuman langit tidak akan bisa melukai mereka bertiga. Bersama dengan hal tersebut, Sheng Xi'er terlihat melepaskan domain dewa kegelapan, sementara Hao Chen dan sang kakek mengombinasikan teknik pembunuh dewa dan teknik cahaya. Tidak lagi bisa menahan diri, bahkan merasa muak dengan kerjasama 3 dewa, hukuman langit lantas menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Hukuman langit mengatakan, pencipta segel sudah mati sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan seiring dengan pertumbuhan Haoyu, dia sudah sering secara diam-diam melemahkan segel dan mengambil sebagian kekuatannya untuk kembali menjadi dewa yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, setelah dirinya menjadi dewa, segel kontrak darah antara Hao Chen dan Haoyu sudah tidak lagi mempengaruhinya. Kemudian berniat untuk segera menghabisi Long Hao Chen. Tapi...
Bukannya gentar menghadapi serangan ketiga dewa, si Panjul malah stay cool memblokir serangan tersebut dan menegaskan di mana semua kekuatan dunia ini tidaklah bisa menandingi kekuatan dewa hukuman langit. Bahkan membunuh ketiga dewa tingkat kroco hanyalah masalah sepele. Sebelum benar-benar melepaskan kekuatan tersebut, hukuman langit justru mengatakan kepada Feng Xiu kalau serangan yang akan dia lepaskan pernah dia gunakan untuk menghancurkan tanah kuno, sehingga pemandangan yang pernah terjadi 6.000 tahun yang lalu akan terulang setelah dirinya kembali menjadi dewa. Di Zerlong Hao Chen terkejut serangan tersebut berhasil merusak perlindungan gerbang naga, serta hal ini akan mengancam keselamatan benua Sengmo. Seng Sai'er lantas mencoba untuk menenangkan calon suaminya. Selain meminta Hao Chen fokus menghadapi dewa hukuman langit, dia sendiri akan turun tangan melindungi seluruh umat manusia. Melihat kepergian Seng Sai'er, Panjul justru mengesampingkan hal tersebut, serta memperingatkan Feng Xiu. Meski dia telah memiliki rencana selama ribuan tahun untuk menghancurkan benua Sengmo, serta mengalahkannya, hanya saja hukuman langit tidak habis pikir. Bisa-bisanya Feng Xiu kalah dari bocah ingusan kayak Hao Chen, bahkan membuat kedua saudaranya tewas akibat ambisinya sendiri. Dengan adanya fakta tersebut, hukuman langit sempat ingin menghabisi Feng Xiu dan menyusul kedua saudaranya. Namun untungnya saja, Hao Chen segera memblokir serangan tersebut. Melihat tindakan cucunya kembali mengingatkan Feng Xiu dengan Ling Xuan, bahkan menyadari kekuatan mereka berdua tidaklah cukup melawan hukuman langit, Feng Xiu lantas berniat mengorbankan hidupnya untuk menjadi kekuatan Hao Chen. Dikatakan, meski Feng Xiu adalah kaisar iblis terkuat dalam sejarah dan terus membawa kebencian selama 6.000 tahun untuk balas dendam, namun setelah dia bertemu Ling Xuan, hal itu membuat semua kebenciannya sempat sirna, serta bukanlah seorang kaisar iblis. Bahkan setelah kepergian Ling Xuan, Feng Xiu terus belajar tentang kelembutan, sehingga bisa terus merasakan jiwa Ling Xuan ada di dalam hatinya. Namun sayangnya, setelah dia kembali menjadi kaisar iblis untuk menuntaskan balas dendam, dia lagi-lagi harus kehilangan kedua saudaranya, sehingga membuatnya selalu saja gagal melindungi orang-orang yang dia cintai. Dengan adanya fakta tersebut, serta menyadari Hao Chen adalah cucunya, Feng Xiu kali ini tidaklah ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia bersedia menggunakan nyawanya untuk melindungi Hao Chen, serta mengubah mahkota ilahinya menjadi pedang pembunuh dewa, sehingga Hao Chen bisa menggunakan kekuatan dua dewa. Singkatnya, di saat hukuman langit masih menyombongkan diri, serta mengatakan Feng Xiu terlalu baik menyerahkan kekuatannya, Hao Chen sendiri terlihat mempersiapkan kekuatan cahaya dan pembunuh dewa untuk menghadapi hukuman langit, di mana kekuatan gabungan tersebut dikatakan mampu membuat dewa tertinggi sekalipun ketar-ketir. Meski hukuman langit merasa kagum dengan kekuatan dua dewa, bahkan sejak terciptanya alam semesta baru kali ini ada yang mampu melukainya, namun hal tersebut dia anggap belumlah cukup, bahkan segera menunjukkan pedang kehancuran. Selain memiliki kekuatan segala hukum, pedang tersebut juga memiliki kekuatan luar biasa edon. Bahkan di karangan Hao Chen saat ini hanya tersisa seorang diri, dan tidak akan ada lagi yang bisa membantunya. Hukuman langit berniat untuk segera mencabut nyawanya, tapi tiba-tiba... Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 204 dan episode 205-nya ya guys ya.
Yang nanyain versi panjangnya nanti ya guys ya di channel sebelah. Sedangkan di channel ini khusus rekap per episode alias setiap harinya tayang ya guys ya. Sedangkan untuk rekap alur panjangnya di Donghua Santuy atau di Cok Santuy Reborn ya guys ya. Ya kalian bisa subscribe kedua channel tersebut. Keduanya juga punya mimin ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Kita lanjut lagi alurnya di hari Kamis depan ya guys ya. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.